Kita lebih butuh keberuntungan yang bermanfaat di akhirat, jamaah sekalian. Karena apa? Le akhirat darat nulung itu. Nafsi-nafsi. Ya. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya, saudara tidak bisa menolong saudaranya yang lain, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Ya. Semua orang pada hari itu sya'nun yughni, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kecuali kita punya sesuatu yang bisa menolong kita di akhirat, itulah amal ibadah dan amal-amal kebaikan. Yang sampaikan satu nasihat ya bagi kita semua. Nasihat dari Utsman radhiyallahu an, dikutip dari kitab Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi khamsun hunna alamatul muttaqin. Arak 5 tanda orang-orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa. Awaluha, yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ah. Bahwa dia tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang bisa memperbagus agamanya. Sahabat-sahabatnya orang yang muttaqin niki, kawan-kawannya orang yang muttaqin ini adalah orang-orang yang baik, yang membaguskan agama kita. Kurang ilmu kita, ya dianjurkan kita untuk terus rajin menuntut ilmu. Agak lalai kita dalam mengamalkan ibadah, ajaran-ajaran agama, perintah-perintah agama dalam bentuk ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Beliau ingatkan kita. Sudah waktunya ini kita sholat, azan berkumandang, sila tiang ngiring, kita ambil wudhu. Oh, besok malam ada pengajian di masjid ini, nanti kita berangkat bersama-sama. Pokoknya bagusangnya agama lah. Dari sisi ilmu agama kita menjadi lebih bagus, dari sisi pengamalan agama juga menjadi lebih bagus. Nah, orang-orang seperti ini harus pelungguh dah perbanyak. Cari, ya, atau mungkin lagu waktu niki, ya, lingkungan Skarbela dan sekitarnya niki tidak perlu dicari, ya wahara, tinggal didekati, dekati, ziarahi, silaturahim atau undang beliau-beliau itu, ya, ini untuk membawa kemaslahatan bagi kita, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Kemudian, wa yaghlibal farja wal lisan. Dan bergaul bersama orang-orang yang mampu menjaga kehormatannya dan mampu mengendalikan lisannya. Nah, jadi ini yang pertama, antik dengan siniki barang terbergaul bisa membaguskan agama kita dan dia bisa menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan ini ya bisa menguasai nafsu syahwatnya, bukan dia yang dikuasai. Kemudian lisannya niki bisa dia jaga. Nah, ini yang banyak di antara kita yang tidak mampu kadang-kadang menjaga lisan kita. Ya. Kalau di zaman sekarang, zaman media sosial, zaman handphone, yang ada di lisan ini ya kita turunkan menjadi tulisan, itu juga harus kita kendalikan. Ada orang tidak banyak bicara tapi dia banyak menulis di handphonenya.
Nah, ini harus lisan kita berkata yang penting, bukan yang penting berkata. Ya. Tangan kita menulis yang penting, bukan yang penting menulis. Ya. Supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang ada dosanya. Lantaran lidah salah berkata, lantaran tangan salah menulis. Nanti tidak tengah dosa lisan niki, ya, harus yang baik-baik. Nabi kita bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Saya ngaranin dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jaga lisan ini. Jangan dia berkata kecuali yang baik. Jangan dia berkata kecuali yang baik, artinya amun dan bau ngerausin si bagus, lebih baik dia diam. Itu paling menyelamatkan kita semua. Ya. Makanya bagus sekali ungkapan bicara yang penting, jangan yang penting bicara. Tulis yang penting, jangan yang penting menulis. Ya. Kirim yang penting, jangan yang penting main kirim saja. Ya. Share niki. Kalau medsos kan di-share. Ya, apa yang diterima postingan orang jangan langsung di-share, jangan langsung dikirim. Kalau dia baik, kirim. Nah, kalau tidak baik, tidak usah. Apalagi ada menjelekkan orang, memfitnah orang, di situ tidak usah dikirim. Ya, karena menjelekkan orang, memfitnah orang itu dosa. Kalau kita kirim dia, bagikan dia ke orang lain, kita telah tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ini dilarang. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dek tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan dalam permusuhan. Ya. Apalagi di zaman tesimangkin arak hukum negara. Ya. Kitab undang-undang hukum pidana niki. Kadang-kadang kena itu hukuman pidana. Kalau lisan ini ya mengeluarkan kata-kata yang sifatnya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ya, menyebarkan berita bohong, begitu juga tulisan. Banyak dengan terjerat ya masalah, akhirnya terkena hukuman hanya karena lisan ini. Hanya karena tulisan ini. Nah, sekarang agama juga begitu mengajarkan kita ciri-ciri orang yang muttaqin itu, ya, di samping bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solehah, dia jaga lisannya. Ya. Makanya dalam hadis yang sangat populer, si teparan dengan muslim niki oleh Nabi dalam satu riwayat, dalam satu sabda beliau, bukan orang yang banyak ibadah, bukan orang yang banyak melakukan puasa, bukan orang yang banyak berulang kali haji dan umroh, si teparan Islam. Tapi beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu, orang yang muslim dan muslimah itu, orang yang mana muslim-muslim di sekitarnya terjaga dari gangguan lidah dan tangannya. Nah, ini kan tepat. Jadi lidah dan tangan ini harus kita jaga. Tidak mengganggu orang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, muslim yang sejati kita. Berarti munarak dengan muslim atau muslimah suka mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya, keislamannya itu belum Islam yang sebenarnya. Masih perlu perbaikan-perbaikan yang mendalam.
Kalau orang yang mencuri, mengambil hak orang lain, itu dia mengganggu muslim sekelilingnya dengan tangannya. Nah, jadi niki kita renungkan. Tidak ada artinya kita punya kitab berlemari-lemari kalau kita belum bisa menjaga lisan dan tangan ini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya itu adalah orang yang mana saudara-saudaranya muslim yang lain terjaga dan terpelihara dari gangguan lisan, gangguan lidah, dan gangguan tangannya. Ini saja kita perjuangkan, kita jaga, kita terapkan. Wah, hebat kita. Kitalah muslim yang sesungguhnya, muslimah yang sejati. Jangan sampai kita membawa kitab tebal-tebal, mengaji ke banyak majelis taklim, tapi lisan masih mengganggu orang lain. Tangan masih mengganggu orang lain. Maka belum bisa kita dikatakan muslim dan muslimah yang sesungguhnya. Jadi muslim dan muslimah yang sesungguhnya itu bukan karena dia banyak menghadiri majelis taklim, bukan karena dia banyak mengoleksi kitab-kitab, tetapi muslim dan muslimah yang sejati itu yang bisa menjaga lidah dan tangannya, sehingga apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan selalu menyenangkan, menenangkan, dan memberi kemanfaatan kepada muslim muslimah yang lain. Nah, ini ciri muttaqin yang pertama. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabala. Kalau dia mendapatkan keuntungan yang besar daripada dunia ini, dia anggap itu sebagai ujian. Sebagai ujiannya. Dapat keberuntungan yang besar. Dapat pangkat jabatan yang tinggi. Dia tidak senang. Tidak senang secara 100%. Ada kesedihannya, ada kekhawatirannya. Karena keberuntungan dunia yang besar itu bisa menjadi bencana, wabala, bisa menjadi ujian kita. Kenapa? Karena akan dipertanyakan. Dari mana kamu dapatkan keuntungan yang besar ini? Lalu kemana kamu belanjakan keuntungan yang besar ini? Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dua pertanyaannya. Karena kita ditanya, kan kita diuji. Coba kita tidak punya keuntungan yang besar, maka pertanyaannya sedikit. Atau kalau kita tidak punya apa-apa, tidak ada pertanyaannya. Punya keuntungan yang sedikit, ada pertanyaannya. Sedikit pertanyaannya. Tapi punya keuntungan yang besar, kita punya uang ratusan juta, bahkan miliaran, maka besar juga pertanyaannya. Dihitung semuanya oleh Allah. Ini dari mana kamu dapatkan? Kita jawab begini, lalu kemana kamu belanjakan? Kalau tidak benar cara mendapatkannya, atau cara mendapatkannya benar, tapi tidak benar membelanjakannya, jadi masalah. Kalau dua-duanya tidak benar, cara mendapatkannya haram, mencuri misalnya, lalu membelanjakannya haram, dia pakai mabuk-mabukan, dia pakai narkoba, wah, ini masalah di atas masalah. Bukan hanya masalah di atas masalahnya itu di dunia, tapi di akhirat nanti. Nanti kita lihat apa yang kita punya. Air yang dikasih ini juga ditanya nanti ini. Kamu minum air pas pengajian di Karangseme.
Dari mana air itu? Nah, akan ditanyakan. Nanti lihat saja di rumah apa yang kita punya. Tabungan kita berapa. Yakini itu akan ditanya. Ya, dari mana dan kemana. Itu orang yang muttaqin begitu cara dia berpikir. Kalau ada orang mendapatkan keberuntungan yang besar, lalu dia berpesta pora, ya, katanya untuk melampiaskan kebahagiaannya, seakan-akan tidak ada pertanyaan terhadap apa yang dia dapatkan itu. Itu keliru. Nah, jadi sila kita ini ingin menjadi orang-orang yang muttaqin, ciri ini harus kita miliki, ya. Kan sering tiang sampaikan itu, handphone yang tiang bawa ini nanti akan ditanya, ya, kamu punya handphone, dari mana kamu dapatkan itu? Kalau handphone ini tiang curi, Masya Allah, palu godam yang akan menjadi hadiah kita. Tapi ini tiang beli handphone ini, ya. Handphone ini kalau kita beli dengan cara yang sahih, ya. Lalu pertanyaan kedua, kamu pakai apa handphone ini? Ya alhamdulillah, kalau tiang pakai dia mengaji, ada kitab yang ada di handphone ini. Tapi kalau orang lain dia pakai menipu, ya. Banyak orang menipu sekarang lewat handphone. Di antaranya mengatasnamakan seseorang, kan? Mengatasnamakan seseorang, lalu dia ya mengakali orang lain. Ya. Sudah tiang ceritakan, tiang berulang kali dicatut nama tiang. Ini sedang ada lagi nih. Ada lagi yang mengaku sebagai diri tiang. Lalu kirim-kirim WA yang ujung-ujungnya minta ya dikirimi uang dengan berbagai macam alasan. Dan anehnya yang menerima WA-nya itu orang-orang yang kenal dengan tiang, kan heran dia. Lalu dia beritahu tiang, ini ada yang catut nama bapak. Nah yang terakhir ini tiang minta Kapolres Mataram, coba dicek ini nomor ini siapa punya ini. Ternyata dia dari Pamekasan, Jawa Timur. Ya, Madura. Dari situ. Itu kadang-kadang, tadi malam ketemu Kapolres, kadang-kadang orang itu dari dalam penjara katanya. Dia kirim-kirim WA, SMS untuk menipu itu dari dalam penjara katanya. Ya. Nah, jadi mari, siapa yang punya handphone, ya, pakailah dia untuk hal-hal yang baik. Ya. Jangan hanya bergembira punya handphone yang mahal-mahal. Pertanyaannya nanti, ya, dari mana? Dan kamu pakai apa dia? Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalik. Kalau dia mendapatkan kesempatan yang singkat untuk bisa beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dia merasa mendapatkan keuntungan yang besar. Itu orang muttaqin itu. Ya. Bisa mengamalkan agama dalam bentuk ibadah, dalam bentuk menebar kebaikan. Semendak doang nemu gawe ya Allah, senangnya luar biasa. Saya telah mendapatkan beti belik, keberuntungan yang besar. Ya. Melebihi senangnya orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dunia yang besar. Karena keberuntungan dunia manfaatnya di dunia ini. Tapi keberuntungan akhirat karena kita beribadah, karena kita menebar kebaikan, manfaatnya di akhirat nanti. Kita lebih butuh
keberuntungan yang bermanfaat di akhirat, jamaah sekalian. Karena apa? Le akhirat darat nulung itu. Nafsi-nafsi. Ya. Seorang ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya, saudara tidak bisa menolong saudaranya yang lain, suami tidak bisa menolong istri, istri tidak bisa menolong suami. Ya. Semua orang pada hari itu sya'nun yughnih, sibuk dengan urusannya masing-masing. Kecuali kita punya sesuatu yang bisa menolong kita di akhirat, itulah amal ibadah dan amal-amal kebaikan. Kalau di dunia ini banyak yang menolong kita. Andai kita tidak punya beras, masih ada yang bisa membantu kita. Kasih kita beras atau pinjami kita beras. Begitu juga, ada yang sakit, tidak ada dipakai berobat. Ada, misalnya Baitul Asqiya bisa dimintai tolong. Ya. Tidak ada dipakai biaya pendidikan, bayar sekolah. Ada yang bisa membantu. Hubungi Baitul Asqiya, selesai dia. Lagu le akhirat dan bau. Tidak ada kita punya amal ibadah, tidak ada kita punya amal kebaikan. Ya Allah, menderita kita. Menderita kita. Ya. Nah, ya jalan berpikir, angka mun mau gawe ibadah. Bergembiralah karena ini akan bermanfaat di akhirat. Ya. Mun mau menebar kebaikan, gotong royong membantu orang lain. Bergembiralah karena itu akan bermanfaat di akhirat, pasti bermanfaat. Bahkan keuntungan dunia, ada orang tidak bisa memanfaatkan keuntungan dunianya. Ya, uangnya banyak, makanannya banyak. Tapi karena dia mengidap penyakit tertentu, malah dokter melarang. Jangan makan ini. Tambah parah penyakit Bapak. Ya. Ada kita punya tapi tidak bisa dimanfaatkan. Ada keuntungan dunia, malah tidak bisa dimanfaatkan di dunia. Kalau keuntungan akhirat, semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi jangan kita hanya bergembira, pulang berdagang, mau beti. Tetapi kita juga harus bergembira, pulang beribadah, pulang mengaji dari masjid, kita dapat keuntungan yang pasti akan bermanfaat di kehidupan kita di akhirat nanti. Ya. Amun terbicara perjalanan, kan perjalanan dunia singkat, jadi bekalnya ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau perjalanan akhirat itu sangat panjang, maka bekalnya juga harus banyak. Ya. Amun menurut Fudail bin Iyad, jembatan akhirat saja itu kan butuh waktu 15.000 tahun ampun tebau selesai ngeliwatin ya. 5.000 tahun mendatar, 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun menurun. Nah, ini ke perjalanan deh 15.000 tahun. Terus bekal deh beruknya 2 jeluk habis. Ya Allah. Menderita kita. Apalagi menurut Muhyiddin Ibnul Arabi, jembatan akhirat itu pitu luweknya, 7 banyaknya jembatan akhirat. Masing-masing jembatan jarak tempuhnya 3.000 tahun. Berarti lewat jembatan akhirat saja selikur tahun. 21 selikur ribu, ya. 21.000 tahun. Terus bekal teh baru seminggu habis. Ya. Nah, jadi bekal akhirat ini harus yang pelungguh miliki. Ya. Banyak orang kurang memikirkan itu. Nanti akhirnya dia menyesal. Ya. Dulu ada warga kita berhaji, dengan tiang dia berhaji. Berhaji ini kan kedua tempat, Makkah dan Madinah. Kebetulan ini ke Madinah dulu. Berarti ke Madinah punya bekal, harus ada bekal. Ke Mekah juga harus ada bekal. Pemerintah beangnya bekal 1.500 real. Berarti kan harus dibagi 2. Ya.
500 lah di Madinah karena lebih singkat harinya di situ. Perjalanan di Madinah lebih singkat. Jadi cukup 500 real. Di Mekah, perjalanan di Mekah itu lebih lama kita berada di Mekah, ya cukuplah 1.000 real. Ya. Tetapi ini lain warga kita ini. Pegang uang 1.500 real. Begitu nyampe Madinah, Madinah berjulu ini, Mekah Dekman. Langsung beli handphone 100 real. Ya. Gentik nah HP ini. 100 real beli. Ya. Kita arak siwak jelo le Madinah. Deman makan, minum, ya. Datang Mekah buat kepeng tanpa bekal. Tanpa bekal di Mekah, padahal di situ lebih lama kita di situ. Ya. Apa yang terjadi? Ya susah. Susah dia. Untung dia ada keluarga yang ikut berhaji. Ya, dan tak ngendeng. Ya, dikasih dia, tapi omelin aja dulu, omyang aja dulu. Dia tahu cere segala macam kan. Ya. Nah, niki jamaah sekalian. Seperti orang berhaji di dua tempat, Mekah, Madinah, dua-duanya punya bekal. Kita sebagai hamba Allah hidup di dua tempat, dunia dan akhirat. Jangan kita hanya punya bekal dunia tapi tidak ada akhiratnya. Bahkan bekal akhirat itu harus lebih banyak ketimbang bekal kita di dunia. Nah, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, ciri orang yang muttaqin, wala yamla'u batnahu minal halal. Dia tidak memenuhi perutnya dengan barang yang halal. Khaufan min ayyukhalitahu haram, karena khawatir nanti ada bercampur dengan barang-barang yang haram. Artinya ciri orang muttaqin yang keempat ini selalu memperhatikan ya apa yang dia miliki itu. Memperhatikan kehalalan daripada apa yang dia makan. Ya, kalau tidak halal atau ragu-ragu, ya dia lebih baik tidak memakannya. Nah, itu orang yang muttaqin, sangat menaruh perhatian terhadap kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perutnya. Itu orang yang muttaqin. Kemudian yang kelima, ciri orang muttaqin yang kelima, wa yaron nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia selalu memandang orang lain selamat, tetapi dia memandang dirinya berlumuran dosa, dan itu bisa menjadikannya berbahaya atau binasa. Jadi dia pandang orang lain baik-baik saja. Dia pandang orang lain selamat, tapi dia pandang dirinya sendiri tidak selamat. Sehingga dia melakukan hal-hal yang bisa menyelamatkan dirinya tanpa lelah dan tiada berhenti. Ya muntaranin diri tawah selamat, malas itu melakukan amal ibadah dan amal-amal kebajikan yang lain. Nah, ini orang yang muttaqin itu dia lihat orang lain yang selamat tapi dirinya belum. Ya. Dia lihat orang lain sudah berilmu, dirinya belum punya ilmu. Ya. Karena ilmu Allah ini luas. Makanya Nabi kita bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari sejak di ayunan sampai masuk ke liang lahat. Saking luasnya ilmu Allah ini, ilmu agama ini,
Sehingga mati doang, ampun jerak siaran menuntut ilmu. Ya. Tidak ada kata berhenti di dalam menuntut ilmu. Lalu dia mengatakan dirinya belum berilmu, belum seberapa ilmu saya. Ya. Tetapi ada saja orang-orang yang Masya Allah mengatakan dirinya sudah alim, luar kepala. Ya luar kepala dulu, sekarang mungkin sudah lupa. Ada yang bertanya kepada seseorang, ya, karena dia ikut seleksi ya, seleksi masuk satu lembaga, dan tiang ini tim seleksinya, tiang jadi tim seleksinya. Beliau pendakwah juga seperti tiang ini. Lalu karena sesama teman ya dalam ujian tesnya ini yang tiang dia berhadapan dengan tiang bagian personality namanya, bagian kepribadian itu yang tiang tanyakan. Nah, lalu tiang tanya dia, Bapak ini kan seorang guru ngaji. Nah, lalu kalau Bapak mengikuti seleksi untuk masuk ke lembaga ini lembaga super sibuk, 24 jam nanti habis waktu Bapak di situ. Bagaimana caranya nanti untuk mempersiapkan pengajian-pengajian? Ada ndak kesempatan Bapak untuk mutolaah nanti? Ternyata beliau menjawab, bikin saya tercengang. Kalau ilmu agama sudah saya kuasai, tidak perlu belajar lagi, katanya. Ya Allah. Kalau memang bisa seperti ini, untuk apa Nabi menganjurkan kita menuntut ilmu sampai masuk ke liang lahat? Yang teringat ungkapan ulama, ya, la yazalul insanu aliman ma talabal ilma fa in zanna annahu qad alima faqad jahula. Orang itu baru dianggap alim kalau tidak pernah berhenti menuntut ilmu. Orang itu dianggap alim kalau terus menuntut ilmu. Barang siapa menyangka dirinya sudah berilmu, sudah alim, itu tanda dia masih jahil. Ya. Makanya yang mendengar ya, Datuk Rais almarhum, ya, murid-murid beliau kan sebagian besar menjadi tuan guru. Ya. Tetapi kalau Datuk Rais membuka pengajian lagi yang kitab terbawah, misalnya Jurumiyah, murid-murid beliau yang sudah jadi tuan guru ikut mengaji lagi. Ya. Karena pasti nanti ada penyampaian-penyampaian Datuk Rais yang belum pernah beliau dengar. Nah, marat niki jamaah sekalian. Jadi kita harus melihat diri kita ini masih terus memerlukan perbaikan-perbaikan. Jangan merasa puas. Tetap kita harus merasa kurang dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Ya kalau kita ulama itu kan, atau orang yang memahami masalah ini, kalau bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, apa katanya? Orang tua itu lebih banyak amal ibadahnya dari saya, karena umurnya lebih banyak dari saya. Beliau mulai beribadah jauh lebih dulu ketimbang saya. Jadi dia lebih utama dari saya. Dia lebih selamat dibanding saya. Bertemu dengan tua, ngenongkat. Tapi ketika bertemu anak kecil, anak kecil itu lebih hebat dari saya. Anak kecil itu lebih selamat dari saya. Kenapa? Karena dia belum melakukan dosa-dosa. Karena masih kecil. Andai dia nakal-nakal, tidak kena hukuman karena dia belum mukallaf, dia mana akil balik. Tapi saya ini kan sudah
berumur di atas 20 tahun seperti ini misalnya, 20, 30, 40. Banyak dosa-dosa yang saya lakukan. Dan itu akan menjadi masalah bagi saya nanti. Berarti anak kecil ini lebih selamat dari saya. Karena dia belum melakukan dosa-dosa. Sementara saya sudah banyak melakukan dosa-dosa. Bertemu dengan orang yang tidak pernah mengaji. Ya, bertemu dengan orang yang jahil. Ya, dengan bodoh. Tetapi jahil ini, orang yang tidak berilmu, baru dimaafkan kalau dia itu tinggal di tempat yang sepi, di atas gunung, gawah sepi, darat atau nengeji. Akhirnya dia tidak berilmu, dimaafkan dia. Atau dia baru masuk Islam, ya, beruntung Islam, dimaafkan dia tidak berilmu masalah-masalah agama. Tapi kalau kita ini hidup di tengah para tuan guru, para asatiz, dia terkanggung, dia terpaham, ya, tidak dimaafkan ketidaktahuan kita, karena kesalahan kita ini tidak menuntut ilmu. Nah, orang kalau bertemu dengan orang yang jahil, yang dimaafkan kejahilannya itu, dia berkata, orang ini lebih baik dari saya, orang ini lebih selamat dari saya. Karena kalau dia melakukan kemaksiatan, karena dia jahil, dia belum tahu. Saya kalau melakukan kemaksiatan, saya sudah mengetahui itu tidak boleh, tapi masih saya lakukan. Tetap dia memandang dirinya, ya, lebih rendah dari orang lain. Sehingga terus semangatnya untuk memperbaiki dirinya itu tiada pernah berhenti. Bertemu dengan orang non-muslim, orang kafir sekalipun. Saya tahu dengan sini makin kafir lagu jemaah sulatnya mau hidayah. Lalu dia masuk Islam dan meninggal di atas Islam. Sementara saya tidak tahu apa yang terjadi besok lusa. Makanya saya harus tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Ini orang yang muttaqin marak sini. Dia memandang orang lain yang selamat, dirinya belum. Sehingga terus dia berbenah untuk memperbaiki dirinya. Ya. Munite kan kadang-kadang hanya nunjuk-nunjuk orang saja. Ngono pegawaian, yang buruk-buruk kita sebut. Itu masih banyak keburukan-keburukan. Jadi orang yang muttaqin itu, dia sibuk dengan keburukannya sendiri, tidak mau sibuk membicarakan keburukan orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Ya, beruntunglah orang yang disibukkan oleh keburukannya daripada habis waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Ya. Nah, ini orang yang muttaqin itu ngeni. Yang pertama, baturannya dengan soleh-solehah. Baturannya dengan mampu mengendalikan dirinya, hawa nafsunya, dan menjaga lisannya. Orang yang muttaqin itu, kalau mendapatkan keberuntungan yang besar, dia sadar, ini akan ditanya nanti. Kemana dan dari mana dan kemana? Dari mana kamu dapatkan, kemana dibelanjakan? Orang yang muttaqin itu, amun mau beribadah semendak dong, marak beli apa nak nebeti, senang dia. Yang keempat, orang yang muttaqin itu memperhatikan barang yang halal. Dan yang kelima, orang yang muttaqin itu memandang dirinya belum selamat. Orang lainlah yang selamat, saya belum. Lalu dia melakukan perbaikan-perbaikan. Mari ini menjadi perenungan kita bersama. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir lana kulla syai' wa la tas'alna 'an kulli syai' wa la tuhasibna fi kulli syai' wa a'tina kulla syai' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.